Gus Dur, presiden yang keempat, pernah mengatakan bahwa ada agama tertentu yang Allahnya begitu jauh, sehingga untuk memanggil namanya harus menggunakan toa. Kemudian ada juga yang sedikit lebih dekat, yang memanggil Allahnya sebagai Om. Tapi dia katakan bahwa yang paling dekat adalah orang Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen memanggil Allahnya, Tuhannya, sebagai Bapa. Dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk memanggil Sang Pencipta kita, Allah kita, sebagai Bapa kami dalam sorga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita mengenal Allah kita sebagai Bapa, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan hal ini. Karena Dia Bapa kita, maka Dialah Bapa yang mengasihi kita. Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebagai Bapa yang mengasihi kita, Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Itu sebabnya Alkitab berkata, aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kasihnya itu kasih yang kekal. Kasih yang tanpa syarat. Karena begitu besar Allah mengasihi isi dunia ini. Kasihnya begitu dahsyat. Tetapi untuk menerima kasih Tuhan yang tidak bersyarat ini, maka diperlukan suatu penerimaan terhadap kasih itu dari pihak kita, yaitu percaya kepada Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai seorang Bapa, ketika kita jatuh dalam dosa, Dia tidak membiarkan kita untuk ada dalam situasi itu terus-menerus. Kita memperhatikan apa yang dilakukan oleh seorang bapa pada saat anaknya sudah menjauhi dia, menghambur-hamburkan harta kekayaan milik bapa, seperti yang kita tahu dari perumpamaan anak yang terhilang. Si bungsu keluar rumah, dia boroskan semua harta milik yang sudah diberikan kepada dia. Tetapi dia sadar, dia kembali. Walaupun dia menawarkan diri untuk diterima sebagai salah seorang hamba, tapi bapaknya tidak menerima dia dalam posisi seperti itu, tapi menerima dia sebagai seorang anak. Bahkan penerimaan yang begitu luar biasa, sehingga menimbulkan suatu kecemburuan pada kakaknya sendiri. Ini berarti bahwa Tuhan sebagai Bapa kita selalu memberikan kepada kita kesempatan yang kedua. Ketika kita menjauh dari Tuhan, lalu kita kembali, Dia tidak akan pernah menolak kita. Dia terima kita karena Dia Bapa kita. Bapa, Dia juga menyatakan kasih-Nya kepada kita dengan mendisiplin kita ketika kita melakukan kesalahan. Disiplin itu merupakan suatu cara yang Bapa lakukan kepada kita untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dia tidak membiarkan kita untuk berada di dalam keadaan di mana kita hidup terus-menerus dalam dosa. Karena itu salah satu cara untuk mengembalikan kita dari kehidupan yang demikian. Tuhan melakukan ganjaran terhadap kita. Dia cemeti kita, bukan sebagai suatu bentuk kebencian, tetapi itu merupakan bentuk dari kasih Dia sebagai seorang Bapa.
Karena itu kita sangat bersyukur karena kita memiliki seorang Bapa yang ada bersama kita, yang dapat mengasihi kita, yang dapat menolong kita, yang dapat memberikan kepada kita kasih sayang, kepedulian yang tidak mungkin kita dapatkan dari seseorang yang bukan Bapa kita. Tetapi luar biasa, Bapa kita di sorga, Dia sangat mengasihi kita, Dia peduli dengan kita, Dia dekat dengan kita. Kita bersyukur karena kita memiliki Allah di sorga yang Dia bersedia menjadi Bapa bagi kita, dan kita ini anak-anaknya yang kekasih. Amin.